Mentang-mentang dipikir saya sabar, harus dihina-hina, dimaki-maki, direndahkan seperti itu. Dipikir saya penakut. Yang dipakai konsultan asing, nggak mikir, jadi nggak mikir ini mau mecah belah rakyat atau tidak, ini mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak, ini membuat rakyat takut, nggak peduli. Karena konsultannya konsultan asing. Terus yang nanti asing siapa? Dan yang saya geluti hampir 18 tahun menjadi eksportir mebel dan kayu bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan saat ini kita tahu bahwa 2 bulan lagi kita masuk kepada sebuah pilpres dan pileg yang menentukan, yang akan menentukan arah bangsa ke depan ini seperti apa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin titip beberapa hal. Karena yang terjadi sekarang ini adalah, kemarin juga saya sampaikan, yang terjadi adalah banyaknya semburan-semburan fitnah di mana-mana, terutama di medsos dan juga di darat. Yang terjadi adalah semburan-semburan kebohongan yang ada di mana-mana. Yang terjadi adalah semburan-semburan kedustaan yang ada di mana-mana. Yang benar dibalik menjadi salah, yang salah dibalik menjadi hal yang benar. Saya berikan contoh, saya ini sebenarnya sudah 4 tahun diam, nggak menjawab. Saya hanya ingin kerja saja dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai tengah malam. Tapi sudah saatnya saya juga harus menjawab. Jangan sampai dipikir, mentang-mentang dipikir saya sabar, harus dihina-hina, dimaki-maki, direndahkan seperti itu. Dipikir saya penakut. Saya sampaikan berkali-kali, tidak ada rasa takut sekecil yang hinggap di hati saya untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Nggak ada rasa takut sedikit pun. Jadi kalau 4 tahun ini ada yang bilang Presiden Jokowi itu antek asing, saya diam saja dulu. Antek asing, antek asing, antek asing. Yang benar aja. 2015 ini perlu saya sampaikan dan perlu juga disampaikan kepada tetangga, kepada keluarga besar kita. 2015 yang namanya Blok Mahakam yang sudah lebih dari 50 tahun itu dikelola oleh Total dan Impact dari Perancis dan Jepang. Sudah 50 tahun dikelola oleh mereka, sudah kita ambil alih dan saya berikan 100% pada Pertamina. Pertanyaan saya, antek asingnya di mana? Yang kedua yang namanya Blok Rokan yang dikelola Chevron dari Amerika Serikat. Sudah lebih dari 90 tahun dikelola oleh mereka.
nggak ada. Yang dulu-dulu menyampaikan anti asing nggak ada. Sudah di 2018 yang lalu dimenangkan oleh Pertamina 100%. Itu dibilang anti asing. Yang terakhir saya sampaikan mengenai Freeport yang sudah dikelola lebih dari 40 tahun oleh Freeport McMoran, 40 tahun lebih. Di situ adalah sebuah tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Untungnya belum habis. Ternyata masih bergunung-gunung di situ, belum terlanjur habis. 4 tahun kita bernegosiasi mengenai ini. Dipikir mudah, dipikir nggak ada tekanan dan intrik politik, dipikir gampang. Kalau gampang sudah dari dulu diambil alih oleh pemerintah kita. Ini pekerjaan yang amat sulit karena tekanan-tekanan yang sangat tinggi dari yang berkaitan dengan politik. Tekan dari kanan, tekan dari kiri, ditekan dari atas, dari bawah. Untungnya saya kurus. Jadinya ditekan-tekan, nggak kerasa. Dan mulai akhir Desember 2018, Freeport telah kita ambil mayoritas 51,2%. Pertanyaan saya, yang anti asing siapa? Yang anti asing siapa? Jangan begitu dong. Maksudnya jangan nunjuk-nunjuk orang lain anti asing pada dia anti asing itu sendiri. Nggak mempan, anti asing ganti lagi. Presiden Jokowi itu PKI. Logikanya nggak masuk. Saya terangkan gampang banget. Saya terangkan sangat mudah sekali pada rakyat, pada kalangan atas. Saya lahir tahun 61. PKI dibubarkan tahun 65, 66. Umur saya baru 4 tahun. Apa ada PKI balita? Diem lagi. Nah, isunya hilang lagi. PKI nggak mempan, anti asing nggak mempan. Ganti lagi, anti ulama, anti Islam. Loh. Yang pertama, saya itu hampir setiap hari, setiap minggu itu keluar masuk pondok pesantren dengan ulama. Dan yang tanda tangan hari santri itu perpresnya yang tanda tangan siapa? Dan sekarang wakilnya siapa? Mental lagi, enggak dapat, hilang lagi, cari lagi. Tapi kalau saya sampaikan isu-isu seperti itu, mungkin sehari semalam nggak rampung. Jadi nggak perlu saya sampaikan. Yang paling penting menurut saya bagaimana dalam waktu yang sudah tinggal 2,5 atau 2 bulan ini, kita bekerja menyampaikan hal-hal yang benar. Menyampaikan hal yang benar. Sampaikan hal yang benar itu benar. Jangan dibalik-balik, itu aja, udah gampang kok. Baik ke tetangga, baik ke teman, baik ke handetolan, semuanya sampaikan itu aja.
Karena kalau dibolak-balik seperti ini, ya memang yang namanya, kemarin saya sampaikan, yang namanya teori propaganda Rusia ya seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoax sebanyak-banyaknya, sehingga rakyat, masyarakat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu. Yang dipakai konsultan asing, nggak mikir, jadi nggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, ini mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak, ini membuat rakyat takut, nggak peduli. Karena konsultannya konsultan asing. Terus yang nanti asing siapa? Jangan sampai nanti kita disuguhi oleh sebuah kebohongan yang terus menerus, yang kita ini sekarang udah tahu semuanya, rakyat sudah pinter, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Coba kita lihat, waktu disampaikan ada tim ses yang dianiaya, ada tim ses yang mukanya sampai babak belur, semuanya kemudian konferensi pers, kriminalisasi. Untuk apa itu? Ya, untuk menyudutkan saya, bahwa yang kelihatan yang menganiaya itu dari kita. Untungnya Pak Ratna Sarumpait itu jujur. Ya, saya berteman dengan Mbak Ratna lama, berani dan jujur, sehingga setelah disampaikan apa adanya kaget semuanya. Sudah terlanjur ngomong, yang bersangkutan berani dan jujur, nah, sudah kalang kabut lagi. Jadi akan begitu dijawab sesuatu muncul yang lain, muncul lagi 7 kontainer kertas sudah dicoblos coba. Begitu kalau 7 kontainer saya hitung itu bisa 80 juta suara dari kontainer, kan bahaya sekali. Coba. Ini bisa memecah belah kita. Marilah, saya selalu menyampaikan, kita gunakan cara-cara berpolitik yang beretika, cara-cara berpolitik yang penuh dengan tata krama, cara-cara berpolitik yang penuh dengan sopan santun yang baik. Setuju enggak? Masa cara-cara berpolitik dengan ini kan dimulai dari 2014 dulu, urusan PKI dan lain-lain itu. Ingat enggak ada yang namanya Koran Obor Rakyat, setelah itu muncul lagi Saracen, terus menerus seperti itu. Tapi untungnya masyarakat kita udah pintar-pintar berpolitik, pintar-pintar cerdas-cerdas dalam berpolitik, bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak benar, bisa menyaring mana yang ini fakta dan ini hanya kebohongan. Sudah mulai, dan ini semakin, menurut saya pikir-pikir ini akan semakin memperbanyak pengalaman kita, sehingga kita menjadi dewasa dan matang dalam berpolitik, ngerti mana yang benar, politik yang benar, politik yang salah. Ada baiknya juga, tapi ya nggak benar juga. Ya, saya ingin mengajak, selalu saya mengajak di mana-mana untuk selalu optimis, membawa bangsa ini optimis ke depan, bahwa Indonesia ini dari hitungan yang dilakukan, kalkulasi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute, World Bank, dari Bappenas kita akan mencapai yang namanya Indonesia emas itu di 2040
2045 insya Allah. Tetapi juga dengan syarat-syarat yang besar, syarat-syarat yang tidak ringan. Bukan tahu-tahu langsung nanti 2045 langsung Indonesia emas, 2040 Indonesia emas. Enggak, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Fondasi-fondasi kita ini harus kuat menuju ke sana. Semuanya kita harus kerja keras. Jangan dibohongi dengan hal-hal yang kayaknya instan. Semua besok langsung sejahtera, semua besok langsung makmur. Nggak ada cerita seperti itu dalam hidup, nggak ada. Saya mengalami kehidupan yang sangat susah, yang sangat sulit, yang sangat miskin, tetapi juga dengan kerja keras kita akan menghasilkan sebuah negara juga sama, tapi dalam sebuah makro yang lebih besar. Dan negara kita ini adalah negara besar, tantangannya juga